Permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia menjadi salah satu persoalan penting untuk diatasi. Permasalahan lingkungan yang kerap terjadi di Indonesia adalah karena adanya polusi, perubahan iklim, dan hilangnya sumber daya alam. Ketika lingkungan mengalami kerusakan, maka yang terjadi adalah lingkungan akan kehilangan kualitasnya dan memengaruhi kualitas hidup manusia yang akan datang. Selain itu, permasalahan lingkungan menjadikan tidak seimbangnya ekosistem antara alam dan manusia. Habitat dari makhluk hidup akan rusak, bahkan bisa kehilangan tempat tinggalnya. Penyebab dari permasalahan lingkungan yaitu karena faktor alam, dan yang kedua adalah karena manusia yang tidak menjaga lingkungannya. Permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, gunung meletus, dan gempa bumi. Dan contoh permasalahan lingkungan yang disebabkan karena ulah manusia adalah sampah, pemanasan global, polusi, dan kebakaran hutan. Jadi pada video kali ini saya akan membahas permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia berdasarkan fakta, data yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Oke, langsung saja ke part 2. Permasalahan utama dari sampah yang dihasilkan manusia adalah sampah plastik, karena pengolahannya masih tergolong sangat rendah, khususnya di negara kita. Sampah plastik dapat menyebabkan tersebarnya emisi karbon ke udara. Emisi karbon yang terlalu besar dari plastik menyebabkan krisis iklim yang berlangsung menjadi lebih cepat. Sampah yang tersebar di lingkungan, terutama di perkotaan, terjadi karena lahan untuk TPA atau tempat pembuangan akhir itu masih kurang. Ketika sampah tersebar dan tidak segera dikelola dengan baik, maka akan menjadikan lingkungan yang kumuh dan tidak sehat bagi masyarakat dan penduduk sekitar. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2016, Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton. Jumlah ini naik 1 juta ton dari tahun sebelumnya. Yang kedua adalah banjir. Banjir adalah salah satu bencana alam yang terjadi karena aliran air yang berlebihan merendam di daratan. Banjir seringkali terjadi di perkotaan yang memiliki struktur daratan yang lurus dan rata. Banjir dapat terjadi karena sungai-sungai yang meluap dan curah hujan yang tinggi yang terjadi secara terus-menerus. Selain itu, sampah yang menggunung pada aliran sungai dan penebangan liar juga dapat menyebabkan terjadinya bencana banjir. Dampak dari adanya banjir adalah rusaknya bangunan dan tempat tinggal, hancurnya lapisan tanah yang subur, dan dapat merusak tanaman. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, terdapat 1.255 kejadian banjir di Indonesia pada tahun 2023. Jumlahnya turun 18,03% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni tahun 2022 yang memiliki kasus sebanyak 1.531 kejadian. Yang ketiga adalah pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu pada atmosfer dan daratan bumi yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Pemanasan global menyebabkan udara di siang hari terasa lebih panas dari biasanya. Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa ketika suhu global meningkat, maka akan menyebabkan perubahan-perubahan lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas cuaca yang ekstrim, juga perubahan jumlah pada pola presipitasi. Pemanasan global disebabkan karena ulah manusia, seperti polusi udara akibat kendaraan pribadi. Selain itu, penggundulan hutan oleh manusia menyebabkan berkurangnya penyerapan karbon dioksida di muka bumi ini.
Penggundulan hutan termasuk penyebab adanya pemanasan global karena gas yang paling berpengaruh pada peningkatan suhu di muka bumi ini adalah karbon dioksida. Tak hanya itu, pembakaran minyak bumi dan juga pembakaran gas alam itu juga merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab dari pemanasan global. Dan yang terakhir merupakan salah satu faktor dari kerusakan atau permasalahan lingkungan alam yang ada di Indonesia adalah kerusakan hutan. Hutan menjadi salah satu peranan penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Hutan adalah paru-paru dunia karena dipenuhi dengan tumbuhan yang mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan banyak oksigen. Akan tetapi, saat ini kita telah banyak menjumpai kerusakan-kerusakan hutan yang ada di lingkungan kita, terutama di Indonesia. Ketika hutan mengalami kerusakan, ekosistem menjadi tidak seimbang. Makhluk hidup yang habitatnya di hutan akan terancam dan tidak memiliki lagi tempat tinggal. Dampak lainnya adalah mudah terjadinya pemanasan global. Kerusakan hutan seringkali terjadi karena ulah manusia yang menebang dan membakar pohon pada hutan secara liar. Kebakaran hutan dapat menghilangkan kesuburan tanah sehingga sulit untuk dilakukan reboisasi atau penanaman kembali. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, selama periode Januari hingga Juli 2023, luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia sudah mencapai 90.405 hektar. Seluruh kebakaran itu tercatat menghasilkan emisi lebih dari 5,9 juta ton ekuivalen karbon dioksida. Hal ini mengakibatkan bencana kebakaran lahan dan hutan yang akan terjadi di lahan gambut ketika saat musim kemarau nanti. Dari video sebelumnya, kita telah mengetahui apa saja yang menjadi faktor kerusakan alam yang ada di Indonesia. Namun, sejatinya, di setiap permasalahan pasti ada solusi untuk menyelesaikannya. Berikut ini adalah 3 solusi dari permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia. Semoga dengan adanya solusi-solusi tersebut dapat menjadikan kita sebagai individu yang dapat memperhatikan lingkungan di sekitar kita serta bisa membangun negara Indonesia yang sehat, bersih, kuat, adil, dan makmur. Marilah kita bersama-sama sebagai warga negara yang baik memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara kita dengan cara menjaga kelestarian alam, lestarikan apa yang ada, pertahankan budaya kita, jadikan bangsa kita sebagai bangsa yang kuat di mata dunia.